semuanya, perkenalkan nama saya Trisna Wulandari dengan NIM 06081282025025 dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Yuk perdalam ilmu bersama saya. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada bulan Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, di mana Jepang mengarahkan semua potensi militernya sehingga mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Aksi penyerangan Jepang berlanjut ke kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, dan terjadilah Perang Pasifik atau yang kita kenal dengan Perang Dunia II. Februari 1942, Jepang menyerang Sumatera Selatan, kemudian diikuti menyerang Jawa, hingga pada akhirnya memaksa Belanda untuk menyerah. Pada bulan Maret 1942, Jepang secara resmi menguasai Indonesia dari kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Panglima tertinggi Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam hal ini, pengelolaan pendidikan Jepang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia setelah kekalahan Belanda? Karena hilangnya kekuasaan Belanda yang diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan yang didirikan oleh Belanda, maka semua sekolah dengan sistem perbedaan golongan ditutup dan kembali dibuka setelah diberlakukannya sistem baru yang berbeda, yaitu berganti ke sistem yang dibuat oleh Jepang tanpa membedakan golongan kasta, di mana bertujuan untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Itulah beberapa cuplikan mengenai datangnya Jepang ke Indonesia, di mana kedatangan Jepang ini membawakan dampak dan sistem baru bagi Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan dan sistem baru yang dibawa oleh Jepang. Yang pertama itu adalah kebijakan Jepang. Nah, kebijakan yang pertama ialah merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan, di mana Jepang menggunakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal, sehingga ia mengambil tenaga pribumi dengan merekrut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah Belanda. Dan juga di sini ada pelarangan materi mengenai Belanda sampai bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kebijakan yang ketiga adalah mewajibkan bagi setiap murid untuk rutin melakukan pelatihan kedisiplinan. Antara lain, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigato setiap pagi hari, mengibarkan hinomura atau bendera Jepang, serta menunduk menghadap timur untuk menghormati Tenno Haika, Kaisar Jepang di setiap paginya. Lalu melakukan sumpah setia atau Dai-Toa pada cita-cita Asia Raya, melakukan senam Jepang atau Taiso setiap pagi hari, pelatihan fisik ala militer Jepang, dan juga menggunakan bahasa pengantar berupa bahasa Indonesia selain bahasa Jepang. Nah, selanjutnya kebijakan yang keempat adalah melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Di mana di sini ada 4, yaitu penanaman ideologi Haku Ikkyu yang merupakan slogan persaudaraan yang diciptakan Jepang untuk kawasan Asia Timur Raya. Yang kedua adalah Nippon Seishin, yaitu melatih guru secara militer beserta sifat semangat Jepang dalam mendidik siswanya. Yang ketiga itu memberikan pelatihan berupa bahasa Jepang, sejarah Jepang, dan juga adat istiadat Jepang. Yang keempat, mengikuti kegiatan keolahragaan Jepang serta dapat menyanyikan lagu Jepang. Selanjutnya adalah pendidikan Jepang.
di mana setelah kekalahan Belanda, Jepang membuat sistem pendidikan yang baru tanpa membedakan golongan kasta. Tujuan dari sistem pendidikan Jepang ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu dan membela Jepang dalam Perang Pasifik, atau yang sering kita dengar dengan PD2. Nah, selanjutnya fungsi dari sistem pendidikan Jepang ini adalah menyediakan tenaga cuma-cuma atau disebut dengan romusa dan prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang itu sendiri. Sistem pendidikan Jepang membedakan beberapa tingkatan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dasar atau yang disebut dengan Gokumin Gakko, di mana sekolah dasar ini dilakukan selama 6 tahun dan diperuntukkan bagi semua rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan status. Yang kedua yaitu pendidikan lanjutan atau yang disebut dengan Soto Chugakko, atau yang sering kita sebut pada sekarang adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Dilakukan selama 3 tahun bagi siswa yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dasarnya. Yang ketiga adalah pendidikan menengah atau Chugakko. Nah, di sini sering kita sebut dengan SMA atau sekolah menengah atas. Dilakukan selama 3 tahun yang memberikan pembelajaran yang lebih terarah dibandingkan dengan hasil pendidikan lanjutan. Selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan atau Kokyogakko, di mana pendidikan kejuruan ini memberikan pembelajaran yang lebih spesifik dan terperinci, serta lebih mengutamakan keahlian untuk terjun ke masyarakat. Di sini tidak hanya akademik, namun dia mengutamakan praktek. Yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Nah, pada zaman penjajahan Belanda dulu, tidak ada yang mengenal dengan universitas, tapi mengenal dengan kata pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi ini dibuka oleh pemerintahan Jepang adalah Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Kedokteran Bandung. Kedatangan Jepang ke Indonesia tentu membawa dampak bagi Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, terutama pada bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah dampak negatif yang terjadi saat penjajahan Jepang. Yaitu yang pertama, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Akibatnya berdampak pada para pengajar dan anak-anak yang harusnya turun membantu memenuhi kebutuhan perang, sehingga terjadinya penurunan kualitas secara drastis baik dari keilmuan maupun mutu murid dan guru itu sendiri. Yang kedua, para pemuda juga kehilangan waktu untuk menempuh pendidikan karena dipusatkan perhatiannya untuk terlibat dalam organisasi semi-militer seperti Keibuadan dan Hizbullah. Nah, yang ketiga itu adalah jumlah sekolah menurun. Beberapa sekolah masih beroperasi namun dikontrol dengan ketat. Meski demikian, ada sekolah pesantren masih diberi kelonggaran. Hal ini tidak lain karena tujuannya untuk mengambil simpati Islam dengan sering mengunjungi pesantren sambil membawa bantuan. Dan dampak yang keempat yaitu penanaman doktrin Hakoi Chiyo, yaitu mempersatukan seluruh negara Asia dalam Imperium Jepang, sehingga ditanamkanlah bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Tidak hanya dampak negatif yang dibawa oleh Jepang, ternyata ada dampak positif pula yang dapat kita ambil dari penjajahan Jepang ini. Yang pertama, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan dari penjajahan Belanda dihapus oleh Jepang dan diganti dengan sistem baru, yaitu sistem tanpa membedakan golongan kasta. Nah, hal inilah yang membuat semua rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dampak yang kedua yaitu Jepang mengizinkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan dan bahasa sehari-hari selain bahasa Jepang. Dampak yang ketiga yaitu melaksanakan upacara bendera dengan memperbolehkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih berkibar tepat di samping bendera Jepang berkibar pada setiap hari Senin pagi, beserta dengan seluruh tata upacaranya. Nah, semua ini merupakan peninggalan Jepang, di mana pada zaman sekarang masih tetap kita lakukan. Dan ini tujuannya untuk menunjukkan kesetiaan bangsa dan negara. Berikut beberapa cuplikan mengenai kebijakan dan sistem pendidikan yang dibuat oleh Jepang.
Baiklah, demikianlah penyajian materi dari saya mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Terima kasih, semoga bermanfaat.